Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada saweria dari Bang Adrianto. Katanya buat beli Aquamin supaya kicauannya lancar jaya. Aduh, apa ya pesannya bikin Mimin pengen ketawa. Makasih banyak ya Bang ya. Dari L, makasih Min selalu menemaniku di hari-hari yang terasa berat ini. Maaf cuma sedikit, aman aja. Ini udah bentuk support dari kalian ya, yang bikin Mimin semangat. Makasih banyak, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya sekeluarga ya. Amin. Yuk kita langsung pada video terbaru. Lo Feng berdiri di atas balkon istananya, dikelilingi ketenangan langit yang membentang luas. Angin ruang angkasa yang tak bersuara berhembus pelan, membelai jubah tempurnya yang panjang. Namun pikirannya tidak tenang. Sebuah suara samar baru saja bergema di dalam kesadarannya. Sebuah transmisi suara yang begitu halus namun penuh kekuatan ilahi. Bukan transmisi biasa. Ini datang dari makhluk dengan kekuatan yang hanya dimiliki oleh segelintir entitas di samudra semesta. Dia menutup mata sejenak, merasakan jejak kekuatan yang tertinggal. Riak kekuatan itu tak asing baginya. Itu adalah aura khas yang pernah ia rasakan saat hampir tewas dalam pertempuran dengan dewa iblis virtual. Saat itu, seseorang muncul secara tiba-tiba dan menyelamatkannya dari kematian. Seseorang yang penuh teka-teki, yang kini ternyata telah tinggal diam sebagai tetangganya selama ini. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang dari tempatnya berdiri. Ia melompat melalui ruang dengan teleportasi ilahi menuju kediaman yang berada persis di sebelah wilayah istananya. Tempat yang selama ini ia anggap tak lebih dari rumah kosong biasa. Bangunan yang ia masuki tidak tampak luar biasa dari luar. Dindingnya tinggi, warnanya netral, dan tampak seperti perpaduan dari berbagai budaya ras kosmik. Tapi saat Lo Feng melangkah masuk ke halaman dalamnya, barulah ia menyadari tempat ini bukan tempat biasa. Di tengah halaman terdapat kolam air tenang berwarna biru kehijauan. Di dalam kolam itu berdiri sebelah patung makhluk berlengan 6, masing-masing memancarkan aura kekuatan dan sejarah yang tak terlukiskan. Atmosfer di tempat ini berat namun damai, seolah waktu berjalan lebih lambat. Di tengah kolam, sebuah batu besar dan datar membentuk semacam altar alami. Di atas terdapat satu set meja dan 2 kursi kayu yang sederhana. Namun setiap goresan ukirannya memancarkan kekuatan seni ilahi. Di salah satu kursi duduk sosok agung, tinggi, gagah, dan tidak dapat disangkal, merupakan makhluk dari tingkat eksistensi tertinggi. Itu dewa leluhur berwajah ganda. Wajah kirinya tampak bijaksana, penuh kasih, seperti seorang guru tua yang sabar. Tapi wajah kanannya bagaikan topeng kemarahan, garang dan keras, memancarkan aura kehancuran. Kini, wajah ramahlah yang menyambut Lo Feng. Lo Feng, katanya sambil tersenyum. Suaranya dalam dan hangat. Silahkan duduk, kita punya banyak hal yang perlu dibicarakan. Lo Feng menurunkan dirinya dari udara dan berjalan di atas permukaan air kolam dengan langkah ringan, seolah gravitasi tidak berlaku padanya. Ia menarik kursi dan duduk berhadapan langsung dengan sang dewa leluhur. Aku tidak menyangka, katanya perlahan, bahwa selama ini kau berada begitu dekat. Perlindungan terbaik adalah ketika tidak disadari, jawab dewa leluhur sambil menuangkan cairan hijau dari botol kristal ke dalam 2 cawan kecil. Dan aku ingin memastikan kau tumbuh tanpa merasa dikekang.
Ia mendorong satu cawan ke arah Lo Feng. Ini anggur buah yang dibakar dengan es. Tidak ada yang lebih cocok untuk menandai momen ini. Lo Feng menatap cairan itu. Warnanya hijau tua, tetapi ada partikel bercahaya yang bergerak di dalamnya, seperti bintang-bintang kecil yang mengambang di angkasa. Aku pernah mendengarnya, katanya sambil tersenyum, tapi belum pernah mencicipinya. Minumlah, sahut dewa leluhur. Setiap tetes berasal dari buah langka yang hanya muncul sekali dalam 10.000 era. Rasanya luar biasa, dan efeknya bahkan bisa membuat seorang penguasa sektor langsung melangkah menjadi undying. Mereka bersulang. Cairan itu membakar tenggorokan Lo Feng saat ia meneguknya. Tapi bukan seperti api biasa. Rasanya seperti kekuatan air dan api yang menari bersama dalam harmoni yang tak masuk akal. Di dalam tubuhnya, kekuatan ilahi bergelora, lalu mereda, meninggalkan ketenangan yang mendalam. Setelah beberapa saat diam, Lo Feng meletakkan cawan dan menatap mata dewa leluhur berwajah ganda. Anggur ini luar biasa, katanya. Tapi aku tahu kau tidak mengundangku hanya untuk makan dan minum. Apakah ada sesuatu yang lebih besar? Dewa leluhur mengangguk perlahan. Wajahnya kini menjadi serius. Aku baru saja menerima sebuah pesan, bukan dari siapapun, melainkan dari kehendak asal mula alam semesta asli itu sendiri. Lo Feng langsung membeku. Kau tahu bahwa kehendak asal mula adalah kekuatan naluriah yang terbentuk dari hukum-hukum semesta. Ia tidak berbicara dengan kata-kata, tapi ia bisa menunjuk, menyampaikan keinginannya melalui kami, para dewa leluhur. Ia mengingatkan kematian 3 makhluk, 3 entitas dari era reinkarnasi pertama, 3 pengkhianat yang menyebabkan kehancuran kapak besar. Lo Feng mencengkram sisi kursinya. Siapa mereka? Mereka adalah Master Bintang Petir Agung, Kaisar Senjia, Dewa Leluhur Batu Naga. 3 nama itu mengguncang hatinya. Ia tahu siapa mereka. Ia tahu betapa mengerikannya kekuatan mereka. Masing-masing merupakan puncak dari bentuk kehidupan istimewa dengan sejarah panjang dan kekuatan mengerikan. Mereka 3 raksasa kuno penuh ambisi dan kebencian terhadap semua yang tidak sejalan dengan mereka. Mengapa kehendak semesta menginginkan mereka mati? Tanya Lo Feng. Karena mereka telah menjadi gangguan, jawab dewa leluhur. Tidak hanya bagi umat manusia, mereka telah mengganggu keseimbangan semesta. Dan hanya kalian, ras manusia, terutama dirimu, yang memiliki warisan sungai Duandong, yang bisa melakukan sesuatu terhadap mereka. Lo Feng terdiam, pandangannya menerawang jauh. Aku ingin membahas dendam. Kapak besar adalah pahlawan umat manusia. Kau bisa, sahut dewa leluhur. Kau punya perahu mausoleum. Kau bisa menjelajahi tempat-tempat yang tak bisa diakses siapapun. Gunakan itu, gunakan kecerdasan dan tekadmu. Tak perlu bertarung langsung. Seret mereka ke medan pertempuran yang mereka tak bisa kuasai. Buat mereka merasa terjebak. Buat mereka hancur oleh semesta itu sendiri. Lo Feng menatap tajam. Dan kau, apa yang kau inginkan dariku? Senyum dewa leluhur berwajah ganda kembali muncul. Aku hanya menyampaikan pesan, tapi satu hal yang harus kau tahu, Lo Feng. Jika kehendak semesta sudah menunjukmu, maka masa depan akan berpusat padamu. Apakah kau memilih menolak atau maju? Itu keputusanmu. Tapi aku tahu siapa dirimu. Kau tidak akan lari. Lo Feng mengangguk pelan, matanya bersinar. Kalau begitu, aku akan mempersiapkan diriku. Mereka bertiga tidak akan hidup selamanya. Lo Feng menatap jauh keluar jendela, memikirkan percakapan dengan dewa leluhur berwajah ganda. Pikiran alam semesta asli, meskipun berada di luar semua konflik dan keinginan pribadi, tetap memiliki kendali yang luar biasa. Namun meskipun kekuatannya tak terhingga, bahkan pikiran alam semesta asli harus beroperasi dalam batasan-batasan tertentu, terikat pada hukum alam semesta. Lo Feng menyadari bahwa meskipun kekuatan pikiran alam semesta asli sangatlah besar, itu tidak bisa begitu saja menghabisi seseorang tanpa mengikuti aturan yang ada. Ia hanya bisa bertindak dalam batasan yang ditetapkan oleh alam semesta itu sendiri.
Meskipun ia tak terkalahkan, ia tetap terikat oleh aturan dan tak bisa bertindak seenak hati. Jika pikiran alam semesta asli ingin mengalahkan seseorang, ia harus melibatkan makhluk agung lain. Ini mengingatkan kita, bahkan yang paling kuat akan membutuhkan bantuan untuk melaksanakan niatnya. Begitu pula guru Origin, meskipun ia menentang pikiran alam semesta asli, hanya bisa ditekan oleh kekuatan yang tak terlihat itu. Namun Lo Feng yakin, bahkan jika dia bekerja dengan caranya sendiri, dia bisa menghadapinya dengan tenang tanpa terlalu takut. Lo Feng menyadari, bahkan dengan semua kekuatan yang dimiliki pikiran alam semesta asli, ia tidak dapat begitu saja mengendalikan manusia atau makhluk lainnya. Manusia memiliki kebebasan untuk membuat pilihan mereka sendiri, meskipun mereka tak bisa mengabaikan ancaman besar yang ada. Dewa leluhur berwajah ganda berkata bahwa dia hanya memberitahu kami tentang siapa yang terlibat dalam kematian Kapak Besar, tetapi keputusan akhirnya ada di tangan kami. Kami bisa memilih apa yang harus dilakukan. Kami tidak dipaksa untuk bertindak. Itu yang harus kami ingat, pikir Lo Feng, merasa sedikit lega. Namun dia tahu bahwa ini bukan hanya sekedar informasi. Ini adalah hal yang sangat penting bagi manusia dan masa depan mereka. Di tempat lain, dewa leluhur berwajah ganda duduk dengan tenang, tersenyum sambil menatap Lo Feng. Aku di sini hanya untuk memberitahu kalian tentang siapa yang terlibat dalam kematian Kapak Besar. Setelah itu, keputusan ada pada kalian. Kami tidak bisa memaksa, kata dewa leluhur berwajah ganda dengan nada yang tenang namun penuh dengan informasi penting. Lo Feng menatapnya dengan serius. Terima kasih, dewa leluhur berwajah ganda. Informasi ini sangat penting bagi kami. Aku akan segera menemui pemimpin kota primal. Dewa leluhur berwajah ganda memberi isyarat kepada Lo Feng untuk melanjutkan. Setelah itu, Lo Feng berbalik dan melangkah menuju ruang teleportasi negara dewa yang akan membawanya kembali ke tempatnya. Ia tahu, meskipun ini hanya sebuah langkah kecil, itu adalah bagian dari rencana besar yang akan mengubah arah sejarah manusia. Sesampainya di wilayah rahasia manusia yang terletak jauh di dalam lautan terpencil, sesuatu yang besar terjadi. Ombak raksasa setinggi 1 juta kilometer bergulung-gulung di lautan. Begitu lama Lo Feng meninggalkan lautan terpencil, tempat di mana ia menyembunyikan harta karun sejati jiwa puncaknya. Dengan bantuan Duan Mi dan kekuatan dewa lainnya, harta karun itu mampu menahan serangan dari makhluk sekuat level 10. Setelah pertempuran yang mengguncang dunia, manusia berhasil menangkap lebih dari 200 Universe Master yang secara signifikan melemahkan aliansi musuh. Lo Feng tahu bahwa meskipun pasukan bersatu berusaha menyerang lagi, mereka hampir tidak bisa mencapai level 9. Dan setelah kehilangan separuh kekuatan mereka, mereka tidak memiliki motivasi untuk kembali berperang. Mereka bahkan enggan menyerang teman-teman mereka sendiri karena perpecahan internal yang semakin membesar. Lo Feng melangkah ke angkasa dan menuju ke tingkat tertinggi istana utama di kota primal. Pemimpin kota yang sedang berdiri melihatnya datang dan tersenyum. Lo Feng, apa yang membawamu ke sini? Apa yang terjadi? Lo Feng menundukkan kepalanya dengan hormat. Dewa leluhur berwajah ganda baru saja memberiku informasi penting. Pikiran alam semesta asli menyuruhnya memberitahuku tentang siapa yang terlibat dalam kematian Kapak Besar. Aku datang untuk memberitahu guru. Pemimpin kota primal menjadi terkejut. Itu informasi yang tidak biasa. Apa informasi yang mereka berikan? Lo Feng menarik napas dalam-dalam, menahan amarah yang tumbuh dalam dirinya. Dewa leluhur berwajah ganda mengatakan bahwa ada 3 makhluk yang bersekongkol menghabisi Kapak Besar. Mereka adalah Master Bintang Petir Agung, Kaisar Senjia, dan Dewa Leluhur Batu Naga. Nama-nama itu membuat pemimpin kota primal terkejut luar biasa. Tubuhnya bergetar dan matanya berkilat dengan kebencian yang dalam. Mereka semua pantas mati, ucapnya dengan suara bergetar, dipenuhi amarah yang sulit dibendung. Lo Feng memahami betul bagaimana perasaan gurunya.
Kapak besar bukan hanya sekedar sekutu, tetapi saudara. Mereka berdua telah melalui banyak cobaan bersama. Pemimpin kota primal telah bekerja berdampingan dengan kapak besar dalam menghadapi banyak tantangan, dan kematian kapak besar adalah luka yang sangat mendalam baginya. Guru, Lo Feng mengingatkan dengan lembut. Aku tahu betapa besar kesedihanmu, tapi kita harus berpikir jernih. Kita tidak bisa terburu-buru. Mereka adalah Trugat. Kita tidak bisa melawan mereka tanpa persiapan matang. Pemimpin kota primal menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosi. Aku tahu, tapi mereka pantas dihukum, dan kita akan membahaskan dendam kapak besar. Namun ini bukan waktu yang tepat. Kita harus menunggu dan merencanakan dengan hati-hati. Mereka terlalu kuat untuk kita hadapi dalam keadaan sekarang. Lo Feng mengangguk dengan penuh pengertian. Setelah suasana sedikit mereda, pemimpin kota primal melanjutkan pembicaraan. Lo Feng, ada hal lain yang harus kuberitahu. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, ada perkembangan besar di Aliansi Hong. Apa yang terjadi? Tanya Lo Feng karena merasa terkejut. Aliansi Hong kini semakin kuat, jawab pemimpin kota primal. Mereka telah membuat kebijakan yang lebih menguntungkan. Bahkan beberapa Universe Master dari Aliansi Kebebasan kini bergabung dengan kita. Lo Feng tersenyum mendengar kabar baik ini. Itu luar biasa. Aliansi kita semakin solid, dan dengan semakin banyaknya yang bergabung, masa depan kita menjadi lebih cerah. Itu benar, kata pemimpin kota primal. Dan Tanah Suci Bulan Ungu juga memberikan warisan mereka kepada Aliansi Kebebasan dan Pasukan Bersatu. Beberapa Universe Master yang bergabung dengan kita juga mendapatkannya. Lo Feng merasa kagum. Jadi, kita juga mendapatkan warisan dari Tanah Suci Bulan Ungu. Itu benar, jawab pemimpin kota primal. Warisan ini sangat terperinci. Ini adalah informasi yang jauh lebih baik dari yang kami dapatkan sebelumnya. Tentunya, itu masih jauh di bawah warisanmu. Lo Feng mengangguk. Warisan yang ia peroleh memang luar biasa, tetapi ini adalah langkah maju bagi umat manusia. Dengan informasi ini, mereka bisa berkembang jauh lebih cepat. Lo Feng merasakan semangat yang semakin membara dalam dirinya. Kita akan menjadi semakin kuat. Aku yakin kita akan mencapai puncak kekuatan. Pemimpin kota primal tersenyum bangga. Lo Feng, kamu telah berkembang jauh. Lalu bagaimana dengan latihanmu dalam beberapa abad terakhir? Apakah kamu merasa lebih dekat dengan tujuanmu untuk menjadi Trugat? Lo Feng menghela napas dalam. Matanya berbinar penuh semangat. Semua berjalan dengan baik. Aku telah mempelajari lebih banyak tentang menara bintang. Lo Feng berdiri memandang luas samudera terpencil yang ada di hadapannya. Lautan terpencilku terlalu luas, pikirnya dengan penuh kekaguman. Lautan ini, meskipun luar biasa besar, hanyalah langkah pertama dalam perjalanan menuju kekuatan ilahi yang tak terbatas. Sekarang sudah sebesar ini, dan jika waktu terus berjalan, ukurannya akan mencapai tahun cahaya di masa depan. Sungguh luar biasa, memiliki kekuatan dewa yang begitu besar, bahkan dalam warisan peradaban kuno, bisiknya dalam hati. Tapi untuk mewujudkan tujuannya, menggabungkan kekuatan ini menjadi satu tubuh ilahi, Lo Feng tahu dia harus mencapai tingkat gen kehidupan sebanyak 90.000 kali lipat. Itu adalah langkah besar. Dia merenung. Aku perlu mencapai setidaknya tingkat gen 90.000 kali. Itu adalah ambang batas yang sangat sulit, bahkan dengan kekuatan warisan ini. Menurut warisan dari Sungai Duandong, ada 3 tingkat jalur kekuatan ilahi. Setiap tingkat menawarkan peningkatan yang luar biasa. Tetapi untuk mencapai tingkat ketiga, di mana tubuh dewa bisa mencapai ukuran tak terbatas, adalah hal yang hampir mustahil. Jika aku ingin berhasil, aku harus berusaha lebih keras daripada sebelumnya, pikir Lo Feng. Dia melanjutkan, membayangkan apa yang perlu dia lakukan untuk mencapainya. Tingkat pertama, tubuh dewa menjadi 10 kali lebih besar. Misalnya, jika tubuh dewa setinggi 100.000 km, itu akan menjadi 1 juta kilometer. Kekuatan ilahi akan meningkat 1000 kali lipat.
namun itu baru permulaan. Tingkat kedua, tubuh dewa menjadi 1000 kali lebih besar. Jadi seseorang bisa mencapai ketinggian 1 juta kilometer. Itu luar biasa. Tetapi tingkat ketiga itu lebih sulit. Lo Feng tahu bahwa untuk mencapai tingkat ketiga, tubuh dewa harus mencapai ukuran yang tak terbatas. Namun ada masalah besar, yaitu terbatasnya kekuatan dewa yang bisa diberikan oleh alam semesta. Alam semesta asli hanya bisa memberikan sejumlah kekuatan dewa yang terbatas. Dan jika aku ingin terus berkembang, aku harus memiliki cara lain untuk mengumpulkan kekuatan, katanya pada dirinya sendiri. Lo Feng sudah mengetahui bahwa untuk mencapai tingkat gen kehidupan sebanyak 90.000 kali, dia membutuhkan lebih dari sekedar kekuatan yang biasa. Aku perlu mengumpulkan benda-benda aneh, bentuk kehidupan yang unik, bahkan batu atau material yang luar biasa. Setiap pengetahuan ini akan membantuku meningkatkan kekuatan ilahi. Namun, jalan itu tidak mudah. Semuanya akan memerlukan waktu dan usaha yang tak terbatas. Aku harus belajar tentang miliaran bentuk kehidupan dan objek, makhluk hidup dan benda mati. Aku harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan ilahiku, bahkan dengan mencari mayat makhluk agung, pikir Lo Feng dengan rasa berat namun tekad yang kuat. Lo Feng tahu bahwa tidak ada jaminan kesuksesan. 2 dari 10.000 Universe Master yang berhasil di jalur kekuatan ilahi berhasil mencapai tingkat ketiga. Keberhasilan itu, bahkan dengan warisan yang luar biasa, membutuhkan keberuntungan besar. Meskipun sulit, dia tidak akan menyerah. Aku punya kesempatan. Aku memiliki warisan Sungai Duandong, serta ruang warisan tempat waktu berlalu 1000 kali lebih cepat. Aku bisa berlatih di sana dan menggunakan kekuatan warisan. Aku tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Pada saat itu, pemimpin kota primal mendekatinya. Lo Feng, katanya dengan suara rendah namun penuh perhatian. Apa yang ingin kamu lakukan? Lo Feng menatap gurunya dan berkata dengan serius, aku akan pergi ke Samudra Semesta. Pemimpin kota primal mengangkat alisnya. Samudra Semesta, mengapa kamu ingin pergi ke sana? Untuk menjadi True God, aku perlu mengumpulkan banyak benda aneh, hal-hal yang istimewa yang dapat membantuku memahami lebih banyak tentang kekuatan ilahi, jawab Lo Feng. Pemimpin kota primal terdiam sejenak, terkejut dengan keputusan itu. Benda-benda aneh, kamu tahu itu langka. Tidak banyak yang bisa membantu kamu dalam jalur kekuatan ilahi, katanya. Suara kebingungannya terdengar jelas. Lo Feng tersenyum tipis. Yang aku maksud bukan harta karun sejati. Aku hanya membutuhkan benda-benda yang memiliki karakteristik unik. Bahkan batu istimewa sekalipun sudah cukup untuk membantuku. Gurunya mengangguk perlahan. Apakah kamu mengikuti jalur kekuatan ilahi? Lo Feng mengangguk dengan tegas. Ya, aku sudah memutuskan untuk mengikuti jalur itu. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Pemimpin kota primal terdiam tampak terkesima. Jalur kekuatan ilahi itu memang sangat sulit. Banyak yang telah gagal. Tetapi, jika kamu mengikuti jalan ini, kamu harus siap menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Ini bukan hanya tentang meningkatkan kekuatan, tetapi juga memahami alam semesta itu sendiri. Aku paham, jawab Lo Feng dengan keyakinan. Namun, aku sudah memiliki banyak bantuan, seperti warisan dari Sungai Duandong, dan ruang warisan yang memungkinkanku berlatih lebih cepat. Aku tidak akan membiarkan ini sia-sia. Pemimpin kota primal tersenyum dengan bangga, meskipun ada kekhawatiran di matanya. Baiklah, kamu boleh pergi, berpetualanglah di Samudra Semesta, dan kumpulkan apa yang kamu butuhkan. Tetapi ingat, selalu hati-hati, bahaya besar mungkin menunggu di sana. Selain itu, kamu harus menyelidiki konspirasi yang melibatkan kematian kapal besar. Jangan biarkan itu terlupakan. Lo Feng mengangguk serius. Dengan itu, Lo Feng melangkah maju, menatap cakrawala dengan penuh tekad.
Aku akan melakukan apa saja untuk mencapai tingkat gen kehidupan 90.000 kali, gumamnya dengan dua mata dewa kuno yang tersisa di alam semesta asli dan tubuh binatang bertanduk emas yang tetap berada di samudera semesta. Dia tahu perjalanan panjangnya baru saja dimulai. Oke guys, sampai sini dulu. Sebelum berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.